Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu kepadamu, Nabi Muhammad. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus memberikan kitab Roma. Silakan. Kalau Anda nggak bisa jawab ini, Anda ke gereja, bersihkan kloset di sana. Ya, silakan. Jadi sekarang sudah akui Pak ya, bahwa tadi itu seorang itu. Kenapa si kambing ini udah turunin aja. Nggak ada ilmunya ini, cuman penipu kayak Paulus saja nih. Kalau cuma mau ngotot-ngototan ke kloset, kamu bicara sama pembersih kloset sana. Kau bicara sama kloset, kloset, apa kabar hari ini, Set? Kamu tuh nggak cocok diskusi, karena otakmu nggak jalan. Seorang itu satu, ya. Roh Kudus itu yang datang sama seperti yang datang kepada Maria. Roh Kudus dalam Al-Quran sudah saya tunjukkan. Nazzalahu Ruhul Kudus Mir-Rabbik. Udah kutunjukkan. Roh Kudus datang kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dari Tuhanmu. Dah. Saya minta dalilnya Roh Kudus datang kepada Paulus. Mana dalilnya? Ya, Pak. Kita udah sepakat ya, Pak. Kau kayak Paulus sekali kau. Jangan kau bawa tipikal karakter begitu, jangan. Jangan kau bawa tipikal licik ke sini, jangan. Gak suka saya. Mending orang itu bertanya 1000 pertanyaan mau belajar daripada orang yang sudah dibentuk menjadi otak beton, yang otaknya kayak keju, yang tidak bisa lagi kemudian diluruskan. Maunya bengkok aja terus. Kalau saya ditanya, mana buktinya Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad? Kan tinggal ku baca dalilnya kan. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa busyra lil muslimin. Dah, selesai. Langsung dalil. Kamu ditanya, kalau memang Roh Kudus itu bukan datang kepada roh kebenaran yang adalah Nabi Muhammad, tunjukkan kepada siapa pergi? Pada Paulus. Nah, kasih dalil di mana Roh Kudus pernah berbicara kepada Paulus. Sederhana bukan? Ya, Pak. Kita udah sepakat ya, Pak. Panjul. Otak papi. Main serudu aja kayak babi. Diskusi itu ya harus berdasar. Diskusi itu harus mengikuti alur. Udah sampai mana kita ini? Apa yang kita bahas ini? Yang kita bahas Roh Kudus. Roh Kudus diutus. Aku minta kepada Bapa akan datang roh kebenaran. Roh kebenaran ini disebut penghibur. Nah, penghibur ini mendapatkan firman dari mana? Dari Roh Kudus. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan. Itulah yang disampaikan, itulah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang, dia tidak berkata-kata apapun selain apa yang diterimanya dari Tuhan untuk disampaikan kepada roh kebenaran. Roh kebenaran ketika berbicara pun, dia tidak berbicara darinya sendiri, melainkan apa yang diterima dari Tuhan melalui Roh Kudus. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbik bil haqq. Itu sederhana kan? Banget kan ininya, teraturnya di Islam itu banget. Giliran dia ditanya, di mana roh kebenaran dalam Kristen? Mana? Roh kebenarannya datang kepada pembunuh murid-murid Yesus. Gak nyambung. Mana roh kebenarannya? Roh Kudusnya mana datang kepada dia? Yang datang, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kok Roh Kudusnya kok Yesus? Sejak kapan Yesus jadi Roh Kudus? Alamak. Yang datang setelah aku adalah Roh Kudus. Setelah beberapa tahun kemudian, Yesus berjalan ke padang gurun Damsik. Datanglah kepadanya sosok Yesus. Lah, katanya Roh Kudus yang datang setelah Yesus. Kok Yesus? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, kok Yesus yang datang?
Bukannya yang datang Roh Kudus, Cak Kangkung. Berani nggak diskusi lagi, Juma? Kau kalau tidak pakai otak, jangan berani diskusi sama aku. Kamu ke neraka sana. Kalau nggak berani mah. Kau ke neraka. Berani nggak? Neraka, Kau ke neraka sana. Kau kalau mau diskusi, ikuti syarat dulu. Syaratnya kau berakal, lembutkan hatimu. Itu. Kalau kau ngeyel, siapa yang mau diskusi dengan batu? Habisin waktu. Mending saya monolog 6 jam di sini. Orang-orang dapat ilmu daripada saya berdiskusi dengan batu. Orang dapat ilmu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Yohanes 16 nomor 7. Yohanes 16 nomor 7 kata Yesus begini. Ini kata-kata perpisahan Yesus kepada murid-muridnya. Sebelum Yesus itu berpisah dengan sang murid, Yesusnya berkata begini. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, dengar tuh. Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Dia tidak akan datang kepadamu. Dan kalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, pergi nih. Dang 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 dang. Yesus pergi. Tak 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 tak. Yang datang menurut Yesus, yang diutus Yesus siapa? Siapa yang datang setelah Yesus? Yesus atau bukan Yesus? Menurut pernyataan Yesus yang datang setelah pergi, setelah pergi Yesus pergi, yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh penghibur. Roh penghibur. Yesus atau bukan Yesus? Bukan. Nah, terdang dang dang dang. Tiba-tiba saja begitu kemudian seorang pembunuh berdarah dingin menuju ke Damsyik. Tiba-tiba dia rebah ke tanah. Wah, tepak! Lalu terlihatlah olehnya cahaya dari langit dan suara. Lalu dia bertanya, selamat siang semuanya. Sakit jatuh, rebah ke tanah sakit. Siapakah engkau Tuhan? Suara itu kemudian memperdengarkan nadanya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, katanya yang datang setelah dia pergi roh kebenaran, penghibur. Kok yang datang Yesus lagi? Gimana ini ceritanya? Nggak nyambung ceritanya ini. Siapa sutradara cerita ini? Kasihan Paulus. Dia nggak baca naskah pertama. Naskah pertamanya, aku akan pergi. Benar yang kau katakan, berguna bagi kalian jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia. Aku akan mengutus Dia. Berarti yang datang bukan Yesus, tapi utusannya. Tiba-tiba, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, kok dia lagi yang datang? Paulus kurang tahu naskah. Harusnya Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah roh penghibur. Nah, itu baru cocok. Ini kok yang datang Yesus lagi? Kalau yang datang Yesus lagi, ngapain dia pergi?
Aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia tidak datang. Maka harus pergi supaya dia datang. Loh kok dia pergi, dia datang. Harusnya kalau yang datang itu adalah dia, ngapain aku pergi? Aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak datang. Kayak mana ceritanya? Harus Yesus pergi supaya datang oknum lain. Nah, ketika oknum lain itu datang, tidak mungkin mengaku Yesus. Berarti Paulus ini tidak tahu naskah. Alur ceritanya pada scene yang berbeda itu ceritanya konyol. Kalau dalam pembuatan film pasti cut. Paulus, lu salah ngomong. Harusnya kau bilang, siapakah engkau? Harusnya dia menjawab, akulah roh penghibur. Lu kok yang ngaku Yesus? Cut, ulang. Hapus video yang tadi, hapus. Itu salah. Skenario-nya kocak jadinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena antara Yesus dan Paulus itu tak ada hubungannya. Makanya ceritanya nggak bersambung. Sehingga Yesus berpesan, jikalau ada orang berkata bertemu aku di padang gurun, jangan kau percaya. Ketika kemudian Paulus ini dengan naskah yang berbeda, skenario yang berbeda, tidak sesuai dengan pesan Yesus, kata Yesus, jangan ki percaya di pebote-bote itu, pabale-bale, kapal talang, kapal tenggelam itu. Jangan kau percaya. Harusnya saudara Kristen itu paham sampai situ. Jadi yang datang itu penolong lain, bukan Yesus. Begitu kawan. Ya silakan. Alhamdulillah, saya sudah keluar genteng meninggalkan doktrin dan dogma itu. Terima kasih Gurunda. Ya, ini ada saudara kita, saudara Munir dari Kristen ya Bang. Dari tadi minta naik nih Gurunda. Bang Munir silahkan di open mute-nya. Bang Munir, monitor. Ya, kawan-kawan sambil dikencangkan tap-tap layarnya dan di follow akun Gurunda kita Bang Zuma 02 bagi yang belum follow, akun Bang Handi dan yang lain-lain juga. Silakan kawan-kawan Kristen yang mau berdiskusi dengan baik, dengan santun. Abang Munir, mohon maaf dibuka mute-nya, tadi ke mute itu. Sudah saya minta itu Bang Munir, silakan dibuka. Oke. Nah, silakan. Selamat siang, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Nama budaya. Waalaikum. Iya. Ini tadi saya ke akunnya sebelah nih, channelnya orang agama saudara kita sebelah nih. Saya tanya Yohanes ayat 13. Satu pun tidak sanggup menjawab, Pak Ustadz. Abang Kristen atau Muslim? Yohanes ayat 13. Bang Juma coba buka dulu. Oh, Abang ini Kristen atau Muslim? Baik Pak, baik. Yohanes 13 nomor berapa Pak? Saya Muslim. Iya, biar saya bukakan Pak. Ayat 13. Iya, Yohanes bab berapa Pak? Waduh. Ayat 13. Oke, baik Pak. Tunggu sabar Pak ya, duduk yang cantik supaya saya bacakan Pak. Apakah Bapak perlu saya bacakan? Perlu Bapak saya bacakan atau gimana? Atau kitabnya mau saya antarkan ke Bapak? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Akulah Paus. Pausnya lewat. Makasih sahabat ayat. Barakallahu fiik, lancar rezekinya, masya Allah. Berkah hidupnya dan juga Akulah Paus. Akulah Paulus. Jadi jelas itu ya teman-teman. Nasihat Yesusnya itu pada muridnya. Sejenak kemudian akan terjadi perpisahan. Aku harus pergi, tapi hatimu bersuka cita. Kamu gak usah khawatir. Aku mengatakan kepadamu sesuai dengan apa yang kalian katakan. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lebih berguna. Sebab jikalau aku tidak pergi, ya penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Maka wajib hukumnya kemudian ini terjadi. Karena ini nubuat Yesus. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus. Aku akan mengutus kepadamu. Mengutus siapa? Mengutus dia. Di mana itu tertulis? Yohanes 16 nomor 7. Nah, ini yang perlu kemudian saudara-saudara pahami. Khususnya saudara Kristen.
Ketika dikatakan di dalam kitab ini, aku akan mengutus. Di situ jangan diturunkan. Jangan diturunkan. Kau, Mabi. Jangan diturunkan. Ya, jadi teman-teman, ini saya jelaskan ya, di mute aja dia, di mute dia biar duduk di sini, dia biar berat celana dia ya, di mute aja, jangan dibuka. Jadi di dalam materi Yohanes 16 nomor 7 itu tidak ada kata aku mengutus. Tidak ada kata aku mengutus di situ ya, teman-teman. Tidak ada, ya di mute aja, kalau dia buka mute lagi sampai dia menangis darah, biarkan aja dia tersiksa di situ. Jadi ada moderator yang standby begitu Jangan dia kau takut, langsung tutup, gitu buat dia menangis. Tutup lagi, ya mantap. Begitu dia bicara, tutup lagi, jangan diturunkan. Kalau kau Mantap. Jadi saya Kalau saya bernarasi. ini Mbak Joma, saya tutup pakai kaki loh. Iya pakai kaki Bang Andi. Kaki Iya. di mulutnya, pas di mulutnya ya. Begitu dia buka mulut langsung tapak lagi pakai kaki ya. Saya bukan Oke. mulut, saya di lehernya tenggorokan. Oh tenggorokan, ya. Bagus. Jadi begitu dia buka mulut langsung injak lehernya. Begitu dia ngomong kayak gitu Siap. aja. Ya. Jangan diturunkan. Kita siksa dia di sini ya. Barakallah Oke. Bang ALN. Lancar. Nah sekarang kita masuk materinya. Materi yang kemudian ya bagus lehernya. Ayo injak lagi. Bagus. Senangnya hatiku. Kamu meradang, aku meradang, kamu meradang, aku puas. Tulis di bawah teman-teman. Kamu meradang, aku puas. Injak lagi. Begitu dia buka mulut, injak lagi Bang Andi. Ya. Jadi gini, Yohanes 16 nomor 7 itu, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, dilai teman-teman, dilai, ditulis begini. Aku akan mengutus dia kepadamu. Padahal saudara-saudara di situ tidak ada kata aku. Itu penambahan lahi. Di situ hanya ada kata pempo dalam bahasa Yunani. Pempo itu artinya yang mengutus, kepadamu. Siapa yang mengutus? Bapa. Kenapa harus Bapa yang mengutus? Karena tadi Yesus minta kepada siapa? Kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Nah, Lai mencoba menyisipkan kata aku di situ supaya dianggap Yesus yang mengutus, padahal bukan Yesus. Ketawa lagi dong Bang Suma, satu kali lagi. Di situ nggak ada kata aku akan mengutus, nggak ada. Aku akan mengutus dia kepadamu, itu nggak ada. Tidak ada kata aku akan mengutus. Yang ada pempo. Pempo itu dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesianya mengutus atau mengirim. Mengirim dia kepada kamu. Siapa yang mengirim? Siapa yang mengirim? Sang sumber. Siapa itu? Ya Allah. Itu ya. Jadi anak-anak saya sekalian, kalau besok hari Anda dipertemukan dengan penyesat yang mengatakan Yohanes 16 nomor 7, Yesus yang mengutus. No! Yesus minta kepada Bapa, minta kepada Tuhan. Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengirim, mengutus. Nah, jadi yang mengutus di Yohanes 16 nomor 7 supaya tidak kontradiksi dengan Yohanes 14 nomor 16, maka hilangkan kata dia di situ. Hilangkan kata aku. Itu nggak ada kata aku, itu penambahan doang. Jadi terjemah yang benar adalah, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, dia akan mengutus dia kepadamu. Itu terjemahannya yang betul. Bapa akan mengutus dia kepadamu. Itu yang betul, sahabat-sahabat sekalian. Pijak sampai biji matanya keluar. Emang enak,
Pingin ngomong tapi leher dipijak. Emang enak. Pingin ngomong Ore. tapi leher selalu dipijak. Dipijak kaki Bang Handi, dipijak kaki Dek Jai. Lehermu penuh pijakan, dipijak sama si Dewa, dipijak juga Bunda Rahma. Lehermu penuh pijakan. Emang enak mau ngomong tapi leher dipijak. Emang enak mau ngomong tapi leher dipijak. Siap jadi penghujan, rasain itu upamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau aku datang besok? Dewa sudah menyelidiki Bang. Bang Apa Zuma. itu? Dewa Bunda sudah Mila, waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Mila. sudah menyelidiki di mana Wah, ini si mah hiburan Katolik mau Roma tidur nih ini Bang Bang. Zuma nyanyi nih, hiburan mau tidur. Iya Bun, jaringannya Bun. Gimana Wak? Lanjut deh. Ya, Dewa sudah menyelidiki sama Bang Handi si Katolik Roma ini orang mana. Ternyata dia aslinya ini orang Kuningan. Ibunya Kuningan, bapaknya Tembaga. Makanya nama dia Katolik Kabel. Makanya konslet. Astagfirullah. Kiatin kalian. Cibabi kalian. Pijak. Iya. Kenapa marah-marah ya? Dia naik cuman begitu aja Bun, maki-maki. Makanya aku suruh Bang Handi Orang kakinya nyanyi jangan. senang-senang bukannya ikutan ya. Iya. Seharusnya nyanyi dia Bang kan, Handi Bun. jangan. Kakinya jangan dilepas Bang Handi, tetap aja di lehernya. Gitu. Gitu. Jadi begitu dia ngomong langsung, dia. Begitu dia ngomong langsung, dia. Gitulah, biar dia rasa. Jadi Udah, penghujat aku- itu ternyata nggak bagus. Aku mulutnya Bang Handi, lehernya ini dari tadi. Waduh, Bunda Rahma malah angkat meja taruh di lehernya tuh. Bunda Rahma duduk di atas meja, mampus sudah. Mati dia mati. Aduh, kalau dia mati, hama makin banyak, gak ada yang makan. Orang ini kan pemakan hama. Benar nggak sih kalau babi itu hama bagi tanaman, bagi petani? Hama, Iya, hama, paman. hama. Oh, saudara Katolik ini kan pemakan babi, berarti dia pemakan hama ya? Betul paman. Oh, Mati aja. pemakan hama ternyata. Kasihan juga sih, matanya udah keluar itu, weh. Bang Andi, kasih longgar sedikit, kasihan. Ada aku kasih longgar dikit nih. Iya, matanya udah Sendirian keluar. lagi. Sendirian lagi. Enggak, masalahnya itu di lantai, liurnya udah keluar semua tuh. Kasihan. Bunda Mila. Waalaikumsalam. Pijak lagi Saya ya. lagi pergi. Pijak lagi. Saya lagi perkosa ibumu. Saya cuma mau Pijak lagi. salam-salam sekarang jam 11 lewat. Gurunda sehat-sehat semua teman-teman. Alhamdulillah. Saya mau tidur. Amin. Hampir jam 12 ini udah. Ya Allah. Iya benar. Besok kegiatan Pak. Istirahat Bun, jangan Lanjut begadang. semangat Bun. pokoknya. Siap. Iya makanya nih. Mimpi indah Bun. Oke Bunda Rahma, see you tomorrow ya. Ciut Bang Bun. Jai, terima kasih Bunda Rahma. Terima kasih. Bang Sal, ya sama-sama. See you next time, Bun. See you next time. Next time ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya siap. Assalamualaikum Bang Zuma host. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rahma Bunda Mela. Leher abang mau dipijak, Bang. Waalaikumsalam. Bang Zuma gimana kabarnya, sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Ini Bang, saya sudah rubah Bang. Marga saya tetap Kalau saya. bisa tolong hentikan dulu salim dulu ya, ini diskusi dulu Bang. Kita ini ada di YouTube. Nanti kedengaran di YouTube itu kok salim gitu loh. Oke. Bunda Mila sehat di sana ya? Kenapa turun Bang Bunda Mila? Mau tidur Bang Andi katanya. Oh, belum tidur ya? Aku telepon. Belum. Ini Bu Rita minta naik sebentar, mau disampaikan. Silakan Bu Rita. Sebelum ke Pendeta Simon, lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Handi, Bang Jai, Bunda Waalaikumsalam Rahma. Bunda.
mau ini apa Bang Zuma izin. Ini kan ada sahabat saya waktu SMP. Dulu dia agamanya Katolik. Terus nikah sama Muslim. Beda agama gitu kan. Nah, terus kelihatannya sekarang dia itu agak goncang dengan keimanan dia yang masih dianut. Nanti saya sarankan dia untuk bergabung di diskusi-diskusi Zoom ini gitu. Misalkan nanti dia mau banyak tanya ke Bang Zuma, boleh dibantu Bang? Boleh Bun, boleh. Oh, boleh. Silakan. Ya, saya nanti sampaikan kalau misalnya dia memang lagi ada dia kan kerja di kilang minyak itu. Perempuan di kilang minyak kadang-kadang kerik gitu. Nah, kalau lagi ada sinyal nanti dia akan gabung gitu. Saya akan dampingi ya Bang Zuma ya. Iya, Bun. Ya, itu aja. Terima kasih Bang Handi. Sukses untuk acara milad apinya nanti ya. Mudah-mudahan pada sehat bisa kumpul, tapi saya nggak bisa ikut. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih. Tolong turunkan Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Sehat selalu, Bunda. Amin. Iya, Bang Udin, Bapak Pendeta Simon. Ini abangku nih kayaknya nih, Pendeta Simon. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Zuma. Saya anak buahnya Bang Goto. Satu grup saya sama Bang Goto. Ya, mantap, Masya Allah. Satu sama Bang Goto. Iya. Ini PDT ya, itu apa? Grup FDI. Pasukan Pendekar Tauhid. Pendekar Tauhid. Oh, Pendekar Tauhid. Oh iya. Masya Allah. Lanjut. Iya. Saya juga suka eksekusi tapi juga namanya jangan Bang sama Bang, Oten. tapi namanya jangan Bang, namanya jangan kayak gitulah ganti lah. Masa PDT Simon kan gak enak. Gak enak lah itu lah. Karena gini Bang, saya nyamar Bang, saya menyamar, saya lagi nantang Bom Bob sama Kudis sama RK untuk debat sama saya. Saya lagi nantang mereka ini, tapi makanya saya lagi nyamar ini. Bang, mohon maaf kalau mereka oten-oten pakai nama Ustadz, apa-apalah, kan kita yang nggak nyaman. Dia pakai nama Ustadz akunnya, padahal dia menghujat. Kalau Simon ini nama saya asli, iya. Kalau Simon nama saya asli Bang Zuma ya. Saya dulu Kristen masih Islam juga, sama kayak Bang hostnya, sama kayak Bang Goto. Iya Bang, insyaallah. Iya. Boleh berarti kalau memang nama asli ya silakan aja. Nama saya yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Nama saya asli. Iya. Yes. Tanya itu PDT-nya itu yang nggak asli. Pendeta memang ke sekarang. Nah, Pendekar Tauhid kalau disingkat. PDT itu singkatan, Pendekar Tauhid. Ada kan di foto saya itu? Pendekar Tauhid. Di foto saya ada itu, singkatan. Iya. Pendekar Tauhid. Jadi saya juga Izin saya sapa diskusi tamu sering ya. diskusi juga. Ini Lanjut, ada izin saya sapa tamu. Ini Bang Udin ini tadi typing di bawah banyak sekali. Beliau typing Gurunda bahwasannya katanya Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu hanya mitos. Nah, bagaimana nih Gurunda? Disuruh dia bicara dulu. Silakan Bang Udin. Selamat sore Bang Udin. Silakan di open mute-nya. Halo. Kesele Yes. buah biji kedondon dia. Lah, kok kabur? Belum ditanya pun udah kabur dia.
sepinya Bunda. Siapakah kau Tuhan? Ya. Selamat siang Kak Nana. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim ya. Aku 6 tahun lalu mualaf Bang. Alhamdulillah sama kita. Ya Bang, aku mau bertanya boleh nih Bang? Kepada Bang Zuma? Bebas lah Bang, aku pengen jawaban aja. Apa dari Bang Zuma boleh, dari Abang juga boleh. Ini loh Bang, aku kan kadang scroll TikTok kan banyak video-video yang menceritakan tentang keburukan Muslim tuh melalui hadis-hadis Bang. Itu menurut Abang gimana Bang? Hadis-hadis tuh ada yang dipercaya atau yang ada yang tidak bisa dipercaya Bang? Datanya mana Bang? Pertama tuh data. Di sini saya jawab aja secara umum. Iya. Lebih baik nggak usah scroll. Pertama lebih baik nggak usah scroll. Kalau dapat mau mencari ilmu jangan di scroll, tapi belajar sama guru. Nah, kalau tidak sanggup untuk membedakan mana yang sahih, mana yang tidak, lebih baik nggak usah mencari. Karena beban pikiran ada sama Anda. Gitu ya. Bukan mencari sih Bang. Aku kan scroll TikTok masuk ke FYP gitu, berandaku gitu. Ya udah itu aja jawabannya, lebih bijak. Karena lebih baik cari guru saja. Ya. Jangan cari beban. Berat itu membahas hadis. Membahas hadis itu berat Bang. Iya, kadang tuh sakit rasanya hati Bang kalau dijelek-jelekan gitu Bang. Ya untuk tidak sakit jangan ditonton. Iya. Biarlah orang yang berani meluruskan dan menonton. Kan gitu ya. Oke, makasih. Oh iya Bang, makasih Bang. Ya, kembali Bang, makasih. Belajar yang basic-basic aja dulu tentang Islam Bang. Oke. Oh iya Bang ya. Tapi aku dengar aku Bang dari apa kan dari ini aku kan tinggal di depan masjid Bang. Terus ada Ustaz itu kan aku tanya kan itu kan masalah kayak gitu, dia langsung jawabannya gini aja. Sederhana sebenarnya Bang. Sederhana gini Bang ya, aku sedikit tambahin sedikit. Sederhana. Kenapa aku bilang? Abang tuh memikirkan hadis-hadis yang belum tentu sahih ataupun dhaif karena sementara yang sahih yang sering dikerjakan oleh Rasulullah itu aja kita belum mampu mengerjakan semua. Sederhana contoh, puasa Senin Kamis. Sudah sholat tahajud, sholat duha itu belum semua kita kerjakan. Lantas Abang memikirkan yang belum tentu sahih. Lebih baik Abang memikirkan yang sering dikerjakan Rasul aja. Puasa Senin Kamis. Begitu. Yang sederhana aja dulu. Yang kalau memang Abang mau mengikuti apa hadis-hadis, nah itu yang sederhana aja dulu. Yang kayak gitu nggak usah memikirkan. Puasa Senin Kamis, sholat tahajud, sholat duha yang nggak pernah ditinggalkan. Itu masya Allah tuh Bang. Itu jauh lebih besar pahalanya. Begitu. Sederhana aja Bang. Syukran jazakallah. Tambahin Bang Zuma, Bang Andi. Iya, terus ini Bang. Bentar dulu. Mereka itu sengaja untuk mempelintir hadis, kemudian dengarkan dulu. Mereka sengaja mengupload di media sosial. Agar apa? Ya terutama sasarannya buat Anda yang mualaf, bisa goyang imannya kembali lagi. Jadi cara mereka itu bukan edukasi tapi provokasi. Nah, untuk itu kalau tidak sanggup, tidak punya keilmuan, ya lebih baik jangan menghindar saja dulu. Kecuali mampu untuk mengatasinya. Oke? Terima kasih. Terus aku boleh nanya lagi Bang, ini apa benar kalau Islam itu akan terpecah jadi 72 golongan Bang? Skip Bang, skip. Itu skip Bang. Pikir lagi nih. Ini kayaknya bukan Islam murni ini kayaknya. Islam nggak pernah dari pecah dulu. Bang. Iya makanya ini kalau pertanyaanmu Nana bikin jadi aku jadi ya. Kumur itu apa namanya? Ambil udu selain udu apa namanya? Allahumma firli. Ya Allah Gusti. Tayamum, kumur tayamum ada berapa? Nana, itu pelajaran paling dasar itu di agama Islam. Banyak pesawat lewat sini Bang, lagi latihan ya, pesawat lewat banyak. Ya udah dia bukan Muslim berarti Bang. Alasan lagi.
bukan muslim ini. Kumur-kumur tayanganmu ada berapa? Kau bisa bodohin, karena saya nggak bisa. Saya ada pengalaman begitu. Karena saya sering debat sama kafir-kafir bangsat yang mengaku-ngaku agama Islam. Orang Islam kalau mengaku dia Kristen, dia udah murtad. Tahu kau? Bang, jangan terlalu pelontar bang, jangan terlalu pelontar bang. Nana, kalau gini bang Nana ya, sekiranya abang itu Kristen, ngomong aja Kristen. Sekiranya abang itu Islam, jujur. Masa nggak setuju sama agama sendiri? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering kayak gitu bang. Soalnya kalau orang Kristen ini menyamar sebagai Islam, sering kayak gitu. Salam, salam. Halo Lord Denny. Terima kasih Halo. menuankan Hai, Yesus apa Den. kabar? Salonnya belum buka salonnya. Kami alhamdulillah berkat Tuhannya Yesus kami semua dalam kondisi baik, alhamdulillah. Masya Allah. Tuhannya Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Amin. Bang Handi mau ngobrol sama Pak Denny nggak Bang Handi? Pak Denny ini, Bang Denny ini teman sih. Bang Denny ini ada tadi topik sangat fenomenal juga sih. Sebagaimana perkataan Yesus berkata, aku akan pergi nih. Dia izin pamit kepada murid-muridnya. Dan aku akan minta kepada Bapa, sesudahku nih seorang penolong yang lain begitu. Jadi sesudah Yesus ada penggantinya Bang Denny. Anda setuju statement ini Bang Denny? Silakan. Setuju penggantinya, tetapi jangan lupa penggantinya itu bukan manusia, tetapi roh. Jadi dikatakan roh itu akan bersama denganmu. Nah, yang dimaksud denganmu itu kita manusia sedunia ini, gitu. Oke. Kan Roh Kudus bisa ada di mana-mana di tempat orang. Tapi itu di situ tertulis seorang Pak Bang Denny, seorang. Iya, seorang itu merujuk kepada kelaki-lakian daripada Roh Kudus itu. Jadi kata-kata itu maskulin itu. Loh, kok berbeda dengan lu gak? Roh Kudus perempuan malah Anda bilang Roh Kudus laki-laki, gimana? Ya, kalau Luka kan aku angkat tangan toh, kamu tahu sendiri. Ini menurut Bang Denny Roh Kudus ini laki. Kalau dilihat dari kata-katanya iya. Tapi gini Bang Denny. Soalnya hi itu laki-laki hi. Iya, kalau Anda berpusat di Roh Kudus itu sudah ya di zaman Yesus sudah ada Roh Kudus loh yang menyampaikan risalah berita firman. Betul. Perintah betul, kepada Maria itu hamil itu Roh Kudus loh itu. Betul. Jadi kalau sesudah Yesus bukan Roh Kudus lagi pada ini gitu. Di perjanjian lama juga ada, di perjanjian lama Roh Kudus juga bekerja pernah juga. Tetapi kalau yang dimaksudkan dengan perkataan Tuhan Yesus itu pada saat itu Roh Kudus memiliki spesifik tugas. Nah, tugas Roh Kudus itu adalah membimbing semua di dalam kebenaran. Jadi Roh Kudus yang sekarang ini yang dikirim yang dulu, Roh Kudus yang dulu yang aktif dulu itu aktif untuk sesuatu hal yang lain. Tetapi Roh Kudus yang diutus yang sekarang ini khusus untuk membimbing kita di dalam segala kebenaran. Ada tertulis seperti itu. Iya, kalau untuk ke personal masing-masing saya tidak mau mengganggu iman Pak Denny, tapi di sini kita membahas data. Artinya apa? Itu data yang aku bilang itu data. Sebagaimana tulisan-tulisan itu, ya itu kan ditulis ulang, dibuat ulang setelah Yesus nggak ada kan begitu. Setuju ya Pak Denny ya? Yesus sudah nggak ada, kemudian Paulus menulis kan begitu. Iya. Setuju ya? Nah ini Paulus ini menulis berdasarkan
berdasarkan perjalanannya ke Damsyik, rebah ke tanah, gitu ya, mengaku ketemu Yesus. Pertanyaannya adalah, Yesus pergi kok Yesus datang lagi gitu loh. Nah, menurut tadi Bang Juma, ini kayaknya naskah awal, sepertinya Paulus lalai membaca naskah awal itu. Kenapa dia ketemu Yesus lagi? Padahal Yesus berkata, bukan aku lagi gitu loh. Ah, gimana penjelasan Bang Denny? Silakan. Ya, jadi kalau Yesus kan memperingati bila mana Mesias ada di sini jangan percaya, Mesias ada di situ jangan percaya. Yang dimaksud dengan kata-kata itu sebenarnya dia merujuk kepada sesosok manusia yang mengaku-ngaku bahwa dirinya Mesias. Tetapi ayat-ayat tersebut tidak merujuk kepada penglihatan atau mimpi. Nah, yang dialami Paulus itu adalah penglihatan. Itu nggak termasuk. Jadi Yesus itu datang dalam penglihatan. Yang dimaksud Yesus nanti datang yang kedua kalinya sebagai contohnya, dia akan datang bukan di dalam penglihatan, bukan juga di dalam mimpi, tetapi dia betul-betul datang dengan sosoknya. Itu yang dimaksud kedatangannya. Jadi kalau ada orang bermimpi tentang Yesus, ada orang melihat Yesus dengan penglihatan, itu bukan termasuk di dalam masuk dalam ranah kedatangannya. Itu bukan kedatangannya, tapi itu dia khusus datang kepada perorangan, tetapi lewat mimpi atau penglihatan. Sedangkan yang dimaksud kedatangan. Bang Juma monitor, Bang Juma, permintaan netizen di bawah. Hanya Bang Juma yang boleh bicara, kita nggak boleh yang lain. Bang Juma monitor. Ya, baik. Terima kasih. Saya juga berhenti karena menurut netizen hanya Bang Juma yang boleh ngomong. Ya, saya diam dulu. Makasih. Lanjut, host. Nggak boleh ngomong nih kita nih. Diamlah kita ya. Hanya Bang Juma katanya. Aduh, bahaya ini. Pikir Bang Zuma Gurunda itu robot, nggak ada capeknya. Kalian pikir beliau robot? Beliau juga manusia, butuh istirahat. Bukan aja istirahat kok ya Bunda Rama ya? Oh, ini beda aja netizen nih. Udah kayak Oten merintah-merintah. Tuhan aja hari ke-7 istirahat, gimana? Tuhan aja istirahat. Bunda, saya itu orangnya manut sama netizen loh. Saya nggak berani lawan netizen. Apa permintaan netizen gue ikutin. Enakan Kalau diam saya gitu. Moderator kumute. Kumute ya, kenapa kau ngatur-ngatur di bawah? Coba kau naik jadi pembicara lah sekali-sekali. Yang sok ngatur itu ayo naik. Jadilah kalian diskusi sama penghujat-penghujat, ayo. Jangan Bunda, hormati netizen. Netizen itu raja loh. Iya Bunda, jangan kasih moderator Bunda Rama Jai, jangan. Saya nggak merajuk bro, saya menyinggung netizen yang merasa. Nggak semua apa aku bilang semua. Saya nggak merajuk bro, saya itu paling menghormati netizen loh. Apa permintaan semua saya penuhin. Dulu ada netizen minta beliin sepeda, saya beliin sepeda loh. Bang Andi gitu orangnya Bang Andi ya. Kristen yang nyamar itu biasa Kristen. Nyamar dia biasa. Noten. Mana Pak Solihin? Pak Solihin, makasih saya ikuti Anda loh Pak Solihin. Anda is the best hari ini. Ambil sepedanya di bengkel Bang. Lanjut Bang Denny. Kita lanjut ya Bang Denny ya. Jadi Bang Andi lanjut. Ya, nah, jadi sama dalam ini artificial ini Oten, mute dia J. Kurang ajar dia. Kasih aja moderator Bunda Rama aja. Udah selesai. Kasih Udah cukup. Ya Allah, lanjut. Jadi Pak Denny dalam perjalanannya ke Damsyik itu kan Paulus itu masih misi penganiayaan kan gitu. Di zaman Saulus masih hidup itu Bang, kita tahu sepak terjangnya lah ya, menganiaya, membunuh pengikut Yesus begitu. Bahkan dia pernah di penjara 2 tahun. Jadi napi dia. Kemudian setelah dia bebas, dia perjalanan ke Damsyik. Dalam misi masih mau menganiaya. Tapi dalam perjalanannya itu dia jatuh rebah ke tanah. Dibutakan matanya begitu. Terus kemudian dia berkata, "Siapakah engkau, Tuhan?"
terdengarlah suara dari atas, "Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu." Pertanyaannya Pak Denny, Yesus berkata, "Sesudahku akan datang seorang penolong yang lain." Yang mana yang berbohong nih Pak Denny? Yesuskah yang berbohong atau Paulus ini yang berbohong? Bisa dijelaskan Pak Denny? Silakan. Nggak ada yang berbohong di sini. Nggak ada. Yesus berbicara seorang penolong itu, seorang yang dimaksud seorang itu adalah roh. Ada ayatnya kok, yaitu Roh Kudus. Itu kan ada kata-kata tertulis, yaitu Roh Kudus. Nah itu berarti roh. Tapi begini Pak Denny, saya potong izin. Tapi yang Paulus mengaku ketemu Yesus lagi, bukan "Akulah Roh Kudus yang telah engkau aniaya itu." Dia justru Paulus mengatakan ketemu Yesus lagi gitu loh. Nah ini naskah yang mana yang benar nih? Naskahnya Yesus kah atau naskahnya Paulus gitu loh? Maksudnya Pak Denny. Kedua-duanya benar, cuma dari dua ayat ini menceritakan dua sosok yang berbeda. Tentang Yesus yang berfirman itu dia berbicara tentang sosok roh. Nah sedangkan yang dialami oleh Paulus, dia bertemu dengan sosok, atau bukan sosok sih, cahaya daripada Yesus itu sendiri. Jadi menurut Bang Denny, yang ketemu Paulus di padang gurun itu Yesus asli apa Yesus bayangan? Yesus asli. Yesus asli. Tapi Yesus asli berkata, "Sesudah aku akan datang penggantiku." Loh, kok dia lagi yang nongol gitu loh maksudnya? Dia nongol untuk memilih Paulus, untuk memilih Paulus. Dia telah memilih Paulus, makanya dia nampak untuk Paulus. Sedangkan berarti kalau begini kalau begini mohon maaf, sebagai orang yang cerdas membaca suatu naskah, Yesus berkata, "Sesudahku akan datang seorang." Tapi kenapa dia yang nongol lagi gitu loh? Kok ini kok sepertinya tidak jujur dalam naskah ini? Kenapa bisa begitu? Ya, ini soalnya dari dua konteks atau dua cerita dicampur aduk. Yang satu sedang menceritakan pemberita kebenaran, pembimbing kebenaran. Yang satu sedang menceritakan sosok Yesus. Ya, dua cerita yang berbeda, Bang Andi, nggak bisa dicampur adukkan, nggak bisa dibenturkan. Oke. Ada lagi statement yang paling kuat dari Yesus. Yesus berkata begini, "Waspadalah, Mesias palsu akan datang kepadamu, berkata, akulah Kristus. Jangan percaya apabila kamu bertemu Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, Mesias ada di bilik, Mesias ada di padang gurun." Yesus berkata, jangan kamu percaya apabila ada orang mengaku ketemu aku, mengatasnamakan aku. Bagaimana pendapat Bang Denny? Ya, sampai detik ini tidak ada satu orang pun ya dari zamannya Yesus berfirman itu sampai detik ini tidak satu orang pun pernah mengaku keluar dari mulutnya bilang akulah Mesias. Nggak ada lagi kecuali Yesus. Kan Yesus berkata, Bang Denny, jangan percaya kalau ada orang ya ketemu dengan kamu mengaku ya akulah Yesus. Tapi Paulus berkata mengaku ketemu Yesus. Saya curiga ini Pak Denny. Dan menurut akal sehat yang ditemui Paulus ini adalah bukan Yesus asli. Tapi ada orang berkata akulah Yesus, menjual nama Yesus. Pak Denny setuju atau tidak? Silakan. Enggak, soalnya ini kita bicara tidak pertemuan langsung antara Paulus dengan manusia. Tetapi Paulus itu melihat cahaya. Dia cuma melihat cahaya dan mendengar suaranya Yesus. Cuma itu aja. Kedua Pak Denny, si argumentasi yang ketiga. Kedatangan Yesus yang kedua itu tidak seperti yang dialami oleh Paulus. Itu terjadi di atas matahari, bulan itu berantakan, terjadi gempa bumi yang dahsyat dan seterusnya begitu. Padahal waktu Paulus ketemu Yesus tidak terjadi apa-apa. Kondisi damai sejahtera, kondisi cahaya atau keadaan iklim cuaca yang begitu
Menyejukkan tidak ada terjadi insiden begitu. Menurut saya, apa yang telah dikatakan Yesus berarti bukan ciri-ciri Yesus asli yang ketemu dengan Paulus di padang gurun. Gitu Pak Den. Ya, kalau masalah asli atau tidak asli, bagi kami Yesus itu Tuhan. Tuhan itu, kalau Tuhan itu saking maha kuasanya, tidak ada yang bisa menyerupai dia. Aku standby sebentar ya. Aku standby sebentar. Oke, nggak apa-apa Pak Den. Ya, mulai Pak Den ini menyadari mau asli mau enggak, yang penting Yesus Tuhan. Nah, kalau udah berkesimpulan begini, kita juga nggak bisa mengadili seseorang. Betul Bang Andi. Berarti habis Bang Andi. Ya, kita harus bijak. Biarlah orang-orang berpikir di luar sana. Bagi orang yang masih ada memori di kepalanya untuk menampung kebenaran itu, saya rasa setitik aja memori tersisa di situ, masuk itu akan merestart semua doktrin-doktrin yang Anda alami berdua yang seperti mualaf ini. Setitik aja Anda akan menggeser semua doktrin yang membuat Anda tidak bahagia itu. Ya, itulah tujuan kita di sini, teman-teman. Iya. Jadi tidak semua orang tuh kita adili di sini, kita hakimi di sini. Ada waktunya kita edukasi sepanjang orangnya mau mendengarkan. Kira-kira begitu dari saya. Makasih. Bang Andi, tadi kayaknya Bang Andi udah blunder deh Bang Andi. Yang Abang bilang kan akan datang kedua kalinya yang mengaku sebagai dia. Ya, dia akan datang kedua kali sebagai anak manusia kan Bang Andi. Nah, Bapak itu tadi bilang mengatakan, Pak Dini bilang mengatakan dia bukan manusia, tapi cahaya katanya. Terus apa bedanya Yesus bertemu di bukit yang diajak sampai selama sebulan? Tapi tadi kan secara tidak langsung, ilmu psikologis dan ilmu komunikasi ya. Orang yang biasanya diskusi itu mengakui dirinya kalah, tidak berterus terang. Tapi mengambil kesimpulan bahwa itu semua adalah kehendak Tuhan. Kalau ada orang sudah berkata itu kehendak Tuhan, artinya sudah kalah argumentasi dan tidak bisa apa-apa. Artinya diserahkan kepada Tuhan. Artinya tidak akademis lagi. Kalau kira-kira begitu, itu artinya orang yang sudah kehabisan argumentasi by data. Kira-kira gitu. Masya Allah Bang Andi, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Al-Quran kan memerintahkan kita diskusilah dengan cara yang baik. Udah wilah sabili rabbika bil hikmah, kan gitu ya. Cara baik-baik dulu. Nah, kecuali mereka arogan kayak tadi mau membumbung Banjuma apalah itu, ya kita juga bisa bergerak loh. Emang kita nggak laki banget kan gitu. Kita juga laki loh. Tapi sepanjang masih bisa jalur diplomasi, ya kita lakukan itu. Islam itu mengajarkan jalur diplomasi supaya semua terkendali, terselesaikan tanpa ada pertumpahan darah. Itulah yang dilaksanakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu. Jalur diplomasi dulu. Perang itu, pertumpahan darah itu jalan yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apapun yang terjadi kita harus bertahan. Itu kira-kira. Berbeda dengan mereka, harus ada pertumpahan darah di tiang salib untuk menebus dosa Pak Denny. Jadi mereka memang ini harus ada darah, kan gitu. Kalau kita mau darah, kita darah hewan aja lah, kan gitu ya. Betul. Iya, karena menjadi syarat